Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhriati, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG dalam jabatan, batch 3 tahun 2022, dengan nomor induk mahasiswa 22317471453 pada Universitas Negeri Malang. Saat ini saya bertugas di MTS Al-Hidayah Inwi Lendang Damai, Desa Mareje Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya akan menampilkan video best practice dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi hasil dan dampak, dengan judul meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Situasi latar belakang yang saya alami adalah pada proses pembelajaran, saya sering sekali mendapati banyak peserta didik yang mengantuk dan tertidur pada saat proses belajar-belajar berlangsung. Kemudian peserta didik tidak fokus dalam belajar, dan peserta didik banyak bercanda dengan teman sebangku dengan cara melempar kertas, kemudian asik mengobrol dengan teman sebangku sambil tertawa pada saat jam pelajaran berlangsung. Situasi ini terjadi karena peserta didik merasa bosan dengan metode pembelajaran yang monoton yang digunakan guru dalam mengajar. Selama ini, guru mengajar cenderung menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Hal ini berlangsung terus-menerus sehingga menyebabkan peserta didik bosan dan tidak termotivasi dalam belajar. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama seperti yang saya alami. Sehingga melalui praktik ini diharapkan bisa menjadi pelajaran, pengetahuan, pengalaman baru bagi saya sendiri, serta bisa memotivasi diri saya sendiri dan juga diharapkan bisa menjadi motivasi dan referensi serta inspirasi bagi rekan-rekan guru lainnya yang mengalami permasalahan yang sama seperti yang saya alami. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah saya sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dan menyenangkan dengan menggunakan model dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan tujuan pembelajaran serta hasil belajar peserta didik bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tantangan yang saya hadapi dalam melakukan aksi ini adalah model pembelajaran problem-based learning merupakan hal baru bagi peserta didik, sehingga peserta didik masih belum paham tentang apa dan bagaimana model pembelajaran problem-based learning ini sendiri. Karena kondisi sekolah saya yang masih sangat sederhana, dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, membuat saya harus berusaha keras mencari solusi agar bagaimana pembelajaran inovatif ini bisa terlaksana dengan baik di tengah-tengah keterbatasan sarana dan prasarana serta alat dan teknologi yang ada. Saya mencoba memaksimalkan fungsi HP Android yang dimiliki beberapa peserta didik dan dengan print out gambar-gambar yang menarik mengenai materi yang sedang dipelajari. Kemudian tantangan berikutnya adalah sumber belajar yang minim dan selama ini hanya mengandalkan buku paket dari pustaka yang terkadang tidak up to date. Dan tantangan selanjutnya adalah jam pelajaran IPS yang diletakkan pada jam-jam terakhir pelajaran sangat mempengaruhi mood belajar peserta didik karena telah belajar seharian. Sebagai wujud
aksi saya melakukan beberapa hal, yaitu pertama, saya menggunakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan model pembelajaran problem-based learning yang terdiri dari 5 langkah pembelajaran, yaitu yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil yang di setiap kelompoknya terdiri dari 3 sampai 4 orang peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Saya juga menggunakan media pembelajaran berbasis TPACK, di mana di setiap awal pembelajaran saya menampilkan video yang ditayangkan melalui smartphone peserta didik, karena di sekolah saya tidak tersedia LCD dan proyektor. Untuk membangkitkan semangat peserta didik, saya juga memutarkan rekaman suara yang mengandung motivasi dan inspirasi bagi peserta didik. Untuk bahan ajar, saya merancang handout dari sumber internet sehingga bisa memperkaya referensi bagi peserta didik. Dan bahan ajar tersebut saya cetak berwarna. Begitu juga dengan lembar kerja peserta didik. Sehingga harapan saya peserta didik menjadi lebih bersemangat dan lebih termotivasi untuk belajar. Pada saat proses pembelajaran, peserta didik dibimbing untuk mengamati melalui gambar dan video pembelajaran. Kemudian, peserta didik mencatat hal-hal penting dari proses pencariannya tersebut. Dan akhir dari kegiatan diskusi adalah peserta didik menampilkan dan mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang jawaban dari permasalahan yang dituangkan dalam lembar kerja peserta didik. Saya juga melakukan ice breaking untuk melatih fokus peserta didik sekaligus sebagai refresh bagi mereka. Berkaitan dengan penilaian, saya melakukan penilaian secara keseluruhan pada saat kerja kelompok berlangsung dengan cara observasi langsung. Saya menilai ranah afektif dan psikomotorik peserta didik. Sementara itu, untuk kognitif, saya membuat evaluasi pada akhir pembelajaran. Penilaian tersebut saya tuangkan dalam instrumen pembelajaran yang lengkap, mulai dari kisi-kisi soal, indikator ketercapaian kompetensi, dan rubrik penilaian. Di akhir proses pembelajaran, saya memberikan reward kepada peserta didik dan individu yang hasil kerjanya baik dari segi penilaian, observasi, dan hasil tes kognitif yang telah dilakukan. Di akhir pembelajaran, saya dan peserta didik melakukan refleksi bersama-sama tentang proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Dan hasilnya adalah penggunaan model pembelajaran problem-based learning membuat peserta didik lebih termotivasi dan bersemangat untuk belajar. Karena pada model pembelajaran ini peserta didik dilibatkan aktif dan mempunyai banyak waktu untuk berinteraksi dan bertukar pikiran sehingga peserta didik bebas untuk mengembangkan ide-ide dan pikirannya serta dapat memakai referensi dan ide-ide tersebut dengan teman yang lain. Hal itu saya ketahui dari proses refleksi dan wawancara dengan peserta didik. Hasil kedua, penggunaan media berbasis TPACK yang diimplementasikan dalam video dan gambar yang menarik secara umum dapat dikatakan efektif dan sudah dapat membuat peserta didik menjadi lebih bersemangat dan termotivasi untuk belajar, serta dapat membantu saya sebagai guru menyampaikan materi lebih mudah dan kegiatan pembelajaran menjadi tidak monoton lagi. Hasil ketiga adalah hasil belajar peserta didik meningkat. Hal ini dibuktikan dari hasil evaluasi yang diperoleh dari peserta didik
yang mendapatkan nilai yang melampaui KKN. Demikianlah hasil best practice saya yang telah saya lakukan. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi baik bagi saya sendiri dan bagi teman-teman yang membutuhkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.